Pak Sukidi, kalau kita lihat pembatasan melalui sistem trias politika merupakan amanat konstitusi. Apakah Anda melihat dinamika politik ini menjurus pada terciptanya hegemoni kekuasaan, Pak? Lebih tepatnya adalah pemusatan kekuasaan pada satu orang. Sehingga satu figur ini yang memegang kendali kekuasaan penuh, cabang-cabang kekuasaan lain itu terhegemoni oleh kekuasaan satu orang. Dan ini membahayakan, kenapa? Karena ruang cek dan kontrol menjadi check and balance, check and control menjadi buruk. Sehingga kekuasaan berjalan tanpa kritik, tanpa kontrol, dan itu betul-betul buruk bagi kita sebagai bangsa. Itu pertama. Yang kedua, pemusatan kekuasaan itu juga buruk bagi kesehatan demokrasi itu sendiri. Ya. Yang terjadi sebenarnya bukan demokrasi, tetapi kita di teping jurang otoritarianisme itu sendiri. Karena itu kita harus selalu mengingatkan bahwa cara terbaik untuk menyehatkan kekuasaan tadi adalah masing-masing cabang kekuasaan itu memperoleh otonomi. Dan kekuasaan itu tidak terpusat pada satu orang. Karena kalau terpusat satu orang, itu betul-betul berbahaya. Merusak seluruh sendi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita menjadi setback begitu jauh ke belakang. Karena itu ini satu momen yang baik untuk menata kembali tentang demokrasi yang harus disertai dengan kelompok oposisi yang kuat. Dan kita harus membangunkan kelompok masyarakat sipil agar mereka terbangun dari tidur lelap yang begitu panjang. Agar mereka sadar bahwa mereka punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut menata republik ini. Republik ini perlu partisipasi dari masyarakat sipil untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan yang pongah, terutama dari kampus. Saya tidak ingin bahwa kampus itu terlampau sunyi, seperti kuburan. Sehingga kita tidak memperoleh lagi kritik-kritik dari kampus yang itu justru membuat demokrasi bisa berjalan secara sehat. Kita harus menghidupkan kembali tanggung jawab intelektual di kalangan kampus, karena mereka memegang amanah mulia untuk terlibat memajukan republik ini. Kalau tidak, maka kampus tak lebih sebagai satu kuburan yang sunyi dan senyap dan membiarkan kekuasaan berjalan secara brutal. Dan itu tidak bagus dari segi apapun. Baik, kalau kita dengarkan sebenarnya kritik dari mahasiswa ada, tapi mungkin tidak banyak yang Pak Sukidi katakan. Bahkan terkesan sunyi dan senyap. Sebenarnya ada apa, Bu Siti? Mengapa kemudian saat ini tidak banyak mahasiswa yang kritis begitu untuk mengawasi, mengontrol pemerintah? Iya, biasanya dalam satu teori itu semakin ditekan gitu ya, satu elemen bangsa ini katakan semakin apa istilahnya kuat pressure yang diberikan oleh pemerintah yang otoritarian, itu biasanya semakin resisten gitu kan, kuat, menjadi kokoh dia. Ini aneh sekarang ini. Jadi kalau kita mengingat dulu menjelang gerakan reformasi tahun 98 itu luar biasa. Semakin pressure kuat melawan kan gitu. Nah, saat ini mengapa itu? Seolah-olah mungkin apakah aktivis-aktivisnya sudah terkooptasi semuanya kan ini. Nah, kalau terkooptasi hampir seluruhnya, apa yang kita bisa lakukan saat ini? Menurut saya perbaikan atau menyehatkan kembali gitu ya. Melakukan tentu gitu ya, perbaikan atau revisi tentang kekuasaan. Jadi division of labor tadi, division of power tadi itu harus ditegakkan kembali. Eksekutif, bidang eksekutifnya, legislatif juga demikian, dan yudikatif gitu. Tidak campur baur, enggak karu-karuan. Karena memang kekuatan Indonesia nantinya itu
pada negara negara hukum. Ya. Jadi bukan negara kekuasaan, apalagi negara politik yang supremasi politik kan gitu. Nah, ini yang harusnya memang ada yang menyadarkan gitu loh. Tidak semuanya terlelap kita ini kan gitu. Tolong gitu, kita punya partai politik itu tidak lain tidak bukan melakukan fungsi menjembatani itu. Oke, baik. Jadi rakyat itu dijembatani. Oke, Pak Sudirman, ini masalahnya tidak ada atau ada, tapi kemudian mungkin sungkan, segan, karena memang tadi kalau kita lihat juga ada upaya pembungkaman yang dilakukan di berbagai lini, di mana-mana begitu. Kalau Pak Sudirman melihatnya seperti apa, Pak? Sebenarnya mungkin tetap ada ya, karena ini, apalagi belakangan ini kan banyak sekali suara-suara kritis, bahkan yang datang dari orang-orang yang dahulu itu memberikan support secara penuh gitu ya, kemudian berjarak menyampaikan kritiknya. Persoalannya mungkin sensitivitas dari si penerima kritik itu luar biasa sangat tidak sensitif. Jadi meskipun ada yang sudah menangis, ada yang sudah berteriak, ada yang sudah demo, ada yang sudah memberikan anugerah macam-macam, tapi sepertinya memang seperti tertutup telinga dan hatinya gitu ya. Sehingga saya khawatir proses ini akan mengarah pada letupan sosial. Kenapa? Kan katanya organisasi ini termasuk pemerintah lah. Itu sistem terbuka. Sistem terbuka itu adalah sistem yang antara dirinya dengan lingkungannya itu terjadi interaksi dengan cair. Ya. Nah, kalau kemudian sistem itu menjadi tertutup, tidak menerima input, tidak menerima feedback, itu namanya ada kelembaman, kemudian yang terjadi koreksinya adalah bukan dengan smooth correction, tapi terjadi tubrukan. Dan itu menurut saya berisiko sekali bagi situasi bangsa kita ke depan. Nah, kita tetap memberi apresiasi pada masyarakat sipil, dan saya sepakat dengan kedua profesor kita. Barangkali ini waktunya untuk bersama-sama membangunkan ya dari suasana yang disebut tidur tadi. Dan biasanya memang keadaan-keadaan semacam ini yang membuat mereka-mereka ini, ya kita-kita ini semua harus saling mengingatkan. Ya. Karena tanggung jawab kita sebagai kaum terpelajar, orang-orang yang berpendidikan, yang punya wawasan itu jauh lebih besar daripada orang kebanyakan. Dan saya kira kampus mulai bergerak, dan saya kira ini harus kita dorong, bukan mau kita ontaran-ontaran, tapi memang kita kepingin tadi kembali pada topik kita, menyehatkan kekuasaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.